adik-adik. Wah, rasanya Lause udah lama banget gak ketemu adik-adik. Lause Daniel ada nggak sih ketemu adik-adik? Nggak pernah, Lause. Nggak pernah, hampir 2 bulan ya Lause. Rasanya seperti itu, Lause. Iya, hampir 2 bulan nih kita nggak ketemu. Lause rindu banget sama anak-anak. Tapi bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertemu. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Lause Daniel, lihatin anak-anaknya udah mandi belum ya? Kayaknya sih kalau jam segini udah deh, udah siap-siap. Udah siap-siap ya. Kayaknya ada mami papi juga tuh yang temenin Lause Daniel, lihat gak? Ada tuh kayaknya. Papi maminya yang belum mandi mana, Lause? Oh iya, papi mami belum mandi ya. Mungkin habis ini kali ya. Iya. Oke, sekarang Lause mau kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita masuki rumah Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Lause undang semuanya berdiri ya. Mami papi juga ikut berdiri juga nggak apa-apa. Kita akan dengan sukacita kita memuji Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih Engkau tetap berikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang beribadah kepada Engkau. Memasuki gerbang Tuhan. Kita tepuk tangan ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, ku masuki gerbangnya sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku semua. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia. Katakan, Dia girangkanku sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka Dia sempurnakanku. Ku bersuka sebab Dia. Katakan sekali lagi, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua tangannya dilipat, kepala ditundukkan, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan buat kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan tolong semua Lause yang melayani pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tak berdiri. Lause Daniel, ini hari-hari apa sih Lause Daniel, tahu nggak? Hari Minggu. Hari Minggu, tapi ada sesuatu yang beda loh Lause, bukan hari Minggu. Apa yang beda? Coba Lause ingat-ingat. Hari apa ini? Oh, aku tahu, Lause. Apa coba? Parents Day. Iya, hari ini secara spesial kita akan merayakan Hari Parents Day, Hari Mama Papa. Coba sekarang adik-adik lihat, Mama Papa ada di samping kiri kanan nggak?
Oh ada ya, kita mau naikkan pujian Yesus sayang semua, Yesus sayang semua. Sayang mama, papa, kakak, adik. Semuanya kita pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa coba? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Ayo sekali lagi semuanya ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa coba? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Lause, karena ini kan hari Parents Day, kita mau ya nyanyiin nanti. Coba adik-adik yang ada mama papa waktu bilang sayang papa, dipeluk ya papanya, terus bilang pa I love you. Begitu juga mamanya, bisa nggak? Bisa Lause. Nah kalau yang ada adik dipeluk gak adiknya Peluk Lause? lah Lause, sayang semua. Kalau yang ada kokonya dipeluk gak? Peluk juga. Kalau anak tunggal gimana Lause? Ya peluk papa mamanya Oh peluk aja. papa mama, diulang lagi ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Oke Lause, kalau anak-anak yang udah rada gede itu kan yang udah kelas 5-6 suka malu tuh Lause. Kalau disuruh peluk gak mau. Hari ini boleh malu nggak Lause? Jangan malu-malu, karena kan hari ini ya kita merayakan Parents Day itu. Jadi nggak perlu malu-malu Nggak perlu ya. malu. Oke ya, jadi peluk mama papa, say I love you mom, I love you dad. Oke, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siap-siap dari papa mama ya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Nah, Lause lihat tuh udah pada meluk papa mamanya. Udah Lause, yang tadi malu-malu sekarang udah berani. Udah. Lause. Aku mau peluk. Oh, ini kita peluk juga ya, dedek kecil ini. Lause, yang duduk di pojok itu yang rambutnya udah putih siapa ya Lause? Kayaknya opa-omanya ya? Iya kayaknya Lause. Ah, oke. Ketinggalan dipeluk Lause. Iya, jadi sekarang Lause mau kita nyanyikan lagu ini sekali. Nanti mama papanya yang kerjasama ya, peluk mamanya juga. Jadi peluk si oma, ya, yang peluk oma opanya ya, bisa. Jadi sekarang giliran papa mama yang peluk papa mamanya kalau ada opa omanya di rumah ya. Kalau nggak ada ya peluk papa mama lagi. Lause, kalau lagi batuk kan nggak boleh dipeluk. Gimana Lause? Kasih kiss aja Lause. Oh kasih kiss aja ya. Nah kalau di rumah yang lagi social distancing nggak boleh deket-deket. Kalau masih flu dikasih kiss dari jauh aja bisa ya Lause, kita coba ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang
semuanya boleh silakan duduk. Sebentar lagi kita mau dengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mau ingatkan adik-adik ya, Lause Daniel, kalau di rumah kebaktian kita tetap kasih persembahan nggak buat Tuhan? Harus kasih persembahan, Lause. Harus kasih tapi kan sekarang nggak bisa dibawa ke gereja, gimana Lause? Mungkin ada cara lain kali, Lause. Iya, nah buat adik-adik yang mau kasih persembahan bisa suruh papi mami transfer ya di rekening di bawah sini. Nah, tapi mungkin adik-adik ada yang nggak mau ditransfer, Lause. Yang kasih sendiri ya, iya, Lause, mau ya. dikumpulin. Nah, nanti adik-adik bikin yang kayak Lause, bikin begini ya. Wah, bagus, Nah, Lause. bagus kan Lause ya. Ini dari amplop apa aja adik-adik bisa pakai, nggak usah yang mirip kayak Lause. Mungkin di rumah mama papa punya amplop putih, nanti ditulis persembahanku buat Tuhan, I love Jesus. Terus yang bisa gambar-gambar boleh dihias ya Lause ya. Biar lebih cakep, Lause. Biar lebih cakep. Lause kalau nggak punya amplop kayak box gitu boleh nggak Lause? Yang penting bisa buat simpan dan aman, Lause. Nah boleh ya. Terus boleh nggak sih Lause, kan minggunya aku kasih persembahan nih Lause. Minggu depan aku pengen jajan ciki terus aku ambil. Kan persembahan untuk Tuhan, Lause. Oh jadi nggak boleh ya? Jangan. Nah jadi ingat Pakai ya. uang jajan sendiri, Lause. Oh gitu ya, Jangan begitu. pakai uang persembahan. Udah dimasukin ke sini, udah nggak boleh diambil Nggak lagi ya. Nanti waktu sudah corona berakhir, Bawa ke gereja ya. Waktu corona berakhir kita bawa persembahan ini, kita bawa buat Tuhan. Tapi kalau adik-adik, mama papa bilang nggak usah dimasukin amplop deh, langsung mami papi transfer, itu juga lebih baik ya. Biarlah walaupun kita di rumah, kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan berita firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, apa kau takut tidaklah. Mungkin di dalam masa corona ini adik-adik takut, aduh mami aku nggak berani keluar, ada corona, aku takut gitu. Lause, jujur kadang-kadang Lause juga takut karena virus corona itu membahayakan. Tapi biarlah ketika kita menaikkan pujian yang sebentar akan kita naikkan, kita percaya bahwa Allah yang baik itu, Tuhan yang baik itu menjaga kita. Juga lagu ini bukan hanya bisa buat anak-anak, buat mami papi yang juga sekarang sedang bersama dengan anak-anak. Biarlah lagu yang sederhana ini boleh mengingatkan kita bagaimana Tuhan yang ajaib itu menguatkan kita. Ketika kita takut, kita boleh menaikkan pujian ini yang sangat singkat tapi mengingatkan bagaimana kasih Tuhan yang ajaib menolong kita, membuat kita merasa lebih tenang. Apa kau takut? Tidaklah. Tidaklah, apa kau takut? Tidaklah, ku punya Yesus yang menjaga. Apa kau takut? Tidaklah. Sekali lagi ya. Apa kau takut? Tidaklah. Apa kau takut? Tidaklah, ku punya Yesus yang menjaga. Apa kau takut? Tidaklah. Kalau semua telo sedang nih. Apa kau takut? Tidaklah, ku punya Yesus yang menjaga. Apa kau takut? Tidaklah. Oke, musik akan tak mainkan lagu ini. Biarlah setiap anak-anak yang berada di rumah tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kau sudah jaga kami Tuhan. Sampai hari ini kami tinggal di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya semua karena anugerah dan pimpinan tangan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami Tuhan duduk dengan tenang. 5 menit, 10 menit, 15 menit boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan satu persatu. Engkau tahu Tuhan kekhawatiran kami, Engkau tahu Tuhan ketakutan kami. Tapi biarlah Tuhan pujian ini mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau berkuasa Tuhan mengangkat semua ketakutan kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, yang ada tinggal bersama-sama dengan kami. Biarlah dengan sikap doa kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Apa kau takut? Tidaklah. Tidaklah, apa kau takut? Tidaklah, ku punya Yesus yang menjaga. Apa kau takut? Tidaklah.
teman-teman. Bobby sedang merasa kesal. Bobby dimarahi oleh mama karena Bobby seharian ini main game aja, tidak kerjakan PR. Karena Bobby kesal, jadi Bobby bicara kasar pada mama. Setelah itu, mama wajahnya jadi sedih sekali. Bobby merasa bersalah. Tidak seharusnya Bobby bicara kasar pada mama. Bobby mau cari mama dulu. Bobby mau minta maaf. Sudah bikin mama menjadi sedih. Teman-teman juga ya, kalau kalian di rumah marah-marah, bikin mama sedih atau papa sedih, teman-teman harus minta maaf supaya papa dan mama tidak sedih lagi. Bobby cari mama dulu ya. Terima kasih sudah mau dengarkan Bobby. Bobby tidak sedih lagi sekarang, tidak kesal lagi. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Lasso Meme senang sekali boleh bertemu dengan kalian. Apakah tadi kalian bertemu dengan Bobby, teman Lasso? Iya ya adik-adik, Bobby tadi marah-marah ya sama mama dan papanya. Apakah kalian juga begitu di rumah? Lasso tahu karena kita tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa pergi ke mall, kita jadi bosan, jadi gampang marah ya. Nah adik-adik seperti Bobby, kalau kalian sampai marah-marah di rumah, buat papa dan mama sedih, kita harus minta maaf. Karena waktu papa dan mama sedih, Tuhan Yesus juga merasa sedih loh. Kita tidak mau kan buat Tuhan merasa sedih. Hari ini di hari Parents Day, Lasso mau cerita tentang anak-anak yang membuat hati Tuhan senang dan anak-anak yang membuat hati Tuhan sedih. Kita mau lihat dan mau belajar sama-sama. Karena firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Tuhan mau kita belajar menghormati dan menyayangi papa dan mama. Apakah kalian sudah siap untuk dengar ceritanya? Yuk kita berdoa dulu. Siap-siap tangannya ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, kulipat semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa sama-sama ya. Ikut Lasso Meme berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami duduk tenang, mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Tolong juga semua Lause yang melayani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lasso mau cerita. Cerita Lasso hari ini diambil dari firman Tuhan dari Alkitab tentang 2 orang anak. Nah, anak yang pertama ini anak yang membuat hati papa dan mamanya sedih dan membuat hati Tuhan sedih juga. Siapa dia? Yuk kita dengar ceritanya. Yang pertama, mereka adalah kakak beradik, namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak dari Imam Eli. Siapa Imam Eli? Imam Eli adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di bait Allah. Kalau zaman sekarang seperti Bapak Pendeta yang melayani di gereja. Tapi adik-adik, Hofni dan Pinehas ini sikapnya kurang baik. Sebagai anak-anak imam, seharusnya mereka bantu ketika papanya menerima persembahan, ketika menyalakan lampu di rumah Allah. Tapi sebaliknya, Hofni dan Pinehas ini berbuat hal yang jahat. Mereka suka mengambil persembahan. Jadi, kalau ada umat Israel datang bawa persembahan untuk Tuhan, persembahannya itu mereka ambil dan mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Wah, adik-adik, perbuatan mereka yang jahat ini membuat papanya sedih.
papanya Imam Eli sudah tegur, Hofni, Pinehas, jangan berbuat seperti itu. Tapi mereka tidak mau dengar, mereka tetap berbuat hal yang jahat. Dan perbuatan mereka ini membuat papanya Imam Eli sedih sekali. Apalagi Tuhan juga merasa sedih dengan apa yang diperbuat oleh Hofni dan Pinehas. Sebaliknya, ada seorang anak yang lain, namanya Samuel. Kalau Samuel ini sikapnya tidak seperti Hofni dan Pinehas. Sikap Hofni dan Pinehas tidak baik ya, tidak boleh dicontoh karena membuat hati Tuhan merasa sedih. Sedangkan Samuel sikapnya ini membuat Tuhan merasa senang. Siapa Samuel? Samuel adalah seorang anak yang dibawa oleh papa dan mamanya untuk tinggal di rumah Tuhan. Dia membantu Imam Eli melayani. Loh, kok bisa dia tinggal di rumah Tuhan? Kenapa dia tidak tinggal dengan papa dan mamanya? Jadi begini ceritanya. Dulu mamanya Samuel, Ibu Hana, tidak punya anak. Ibu Hana berdoa meminta anak pada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doanya. Dia berjanji kalau Tuhan berikan dia seorang anak, anak itu akan dibawa untuk tinggal di rumah Tuhan dan melayani. Dan benar adik-adik, ketika Tuhan menjawab doa Ibu Hana dan Samuel lahir, Samuel diberikan oleh Ibu Hana dan Bapak Elkana kepada Tuhan. Samuel dibawa ke rumah Allah. Dan Samuel anak yang taat adik-adik. Dia taat waktu papa dan mamanya membawa dia untuk tinggal di rumah Tuhan. Dia juga taat untuk membantu Imam Eli melayani di rumah Tuhan. Dia rajin dan baik, tidak seperti Hofni dan Pinehas. Jadi sekarang Samuel tinggal membantu Imam Eli. Suatu malam, Samuel sedang bobok. Dia sedang tidur. Tidurnya nyenyak sekali. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Samuel, Samuel. Samuel segera bangun. Dia kira Imam Eli memanggil dia. Cepat-cepat dia berlari. Ya Bapak, apakah Bapak mencari saya? Imam Eli terbangun. Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali, kata Imam Eli yang sudah tua. Samuel kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi ketika dia tidur, dia kembali mendengar namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Cepat-cepat dia bangun dan lari lagi ke kamarnya Imam Eli. Sampai di kamarnya Imam Eli, dia bertanya lagi, Bapak, apakah kamu memanggil saya? Tapi kembali lagi Imam Eli menjawab, Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Maka Samuel kembali. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Pada waktu itu, Samuel belum mengenal Tuhan. Dia belum tahu suara Tuhan. Jadi dia tidak tahu bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Tapi firman Tuhan berkata, itu adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel. Ketika ketiga kalinya dia dengar namanya dipanggil, Samuel, Samuel. Samuel segera berlari lagi ke kamar Imam Eli dan bertanya lagi, Bapak, apakah engkau memanggil saya? Nah sekarang Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Maka Imam Eli mengajar Samuel untuk menjawab demikian. Samuel, pergilah tidur. Bila ia memanggil lagi, katakan demikian. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, setelah itu Samuel segera kembali ke kamarnya untuk tidur. Dan kali ini benar adik-adik, Tuhan kembali memanggil Samuel. Dan Samuel menjawab Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka Tuhan berbicara dan berfirman kepada Samuel. Dan keesokan paginya, Samuel menyampaikan firman Tuhan yang dia dengar kepada Imam Eli. Adik-adik, karena Samuel adalah anak yang taat, sampai dia besar, dia selalu menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan itu membuat hati Tuhan merasa senang, sehingga Tuhan tetap memakai Samuel. Sampai dia besar, bahkan sampai dia tua dan dia meninggal, dia tetap melayani Tuhan. Adik-adik, sama seperti hati Samuel, Tuhan pun melihat hati kalian. Waktu kalian sedang duduk di rumah dengarkan cerita seperti ini, Tuhan tahu isi hati kalian. Tuhan tahu apakah hatimu benar-benar mengasihi Tuhan, dan apakah hatimu juga mengasihi papa dan mama. Kita mau belajar seperti Samuel yang hidupnya membuat hati Tuhan merasa senang, tidak seperti Hofni dan Pinehas yang hidupnya membuat Tuhan merasa sedih. Bagaimana caranya supaya kita bisa buat Tuhan selalu merasa senang? Dengan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, yang punya Tuhan Yesus dalam hatinya, kita mau melakukan firman ini dengan mendengarkan papa dan mama, hormat pada papa dan mama, dan melakukan apa yang diminta oleh papa dan mama. Dengan cara itu, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang beriman. Nah, sekarang kita mau sama-sama hafalkan ayat hafalannya ya. Apakah kalian sudah siap? Ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa? Kita coba sekali lagi ya, sama-sama dengan Lause bersama dengan gerakannya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita mau menghafalkan firman Tuhan setiap hari supaya waktu kita tumbuh besar, kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Cerita Lause Meme sampai di sini. Kita akan berdoa karena setelah ini kita mau buat kreativitas. Yuk kita berdoa dulu. Tunjukkan tangannya kepada Lause. Tangannya ke atas, tangannya ke bawah, tangannya ke samping, tangannya ke belakang. Sekarang tangannya dibawa lagi ke depan. Kita tepuk tangan 3 kali ya. 1, 2, 3. Tangannya dilipat dan ditarik. Matanya ditutup. Ikut Lause berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Samuel menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan juga kepada papa dan mama. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, nah tadi kan udah dengar cerita kan ya? Ceritanya tentang siapa? Iya, tentang Samuel yang taat kepada mama papa. Nah, Lause berharap cerita ini tidak lalu begitu saja. Biarlah sungguh adik-adik boleh mengikuti Samuel yang bagaimana dia taat kepada mama papa, terutama kepada Allah Bapa. Sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas ya, karena hari ini hari Parents Day. Lause mau ajak anak-anak untuk bikin seperti ini. Nah, lihat ya, yang model ini kan ada tulisan di tengahnya cuma ada tulisan papa mama, terus ada hiasan. Ini buat anak batita balita ya. Kemudian buat anak-anak yang sudah bisa menulis kelas 1 sampai kelas 6, nanti bikinnya model begini sama di dalam hati putih itu nanti adik-adik bikin tulisan ya, pesan buat mama papa, atau adik-adik mau say thank you buat mama papa boleh ditulis di sini. Terus segala sesuatu yang adik-adik mau ungkapkan kepada mama papa boleh dituliskan di tengah hati ini. Boleh pakai pensil warna-warni, terserah. Tapi satu hal ya, semua bahan yang tersedia di rumah. Nah, ini Lause buat hatinya kecil. Kalau adik-adik mau buat lebih besar juga nggak apa-apa. Ukuran kertasnya lebih gede juga nggak apa-apa. Nah, setelah udah selesai semuanya nanti ini dibolongin terus kita bisa gantung. Nah, buat mama papa yang anaknya masih batita balita, Lause minta tolong ya untuk dibantu anak-anaknya. Caranya sangat sederhana. Kita pakai kertas putih, kemudian kita bikin pattern hatinya ditempel. Tapi jangan ditempel mati ya, cuma pakai selotip. Kemudian di coloring sekelilingnya. Setelah itu tinggal hatinya dicabut, kemudian dia akan jadi seperti ini. Nah, terus adik-adik satu hal lagi, manfaatkan bahan yang ada di rumah. Nggak perlu harus kertas putih. Kalau misalnya di rumah hanya ada kertas warna pink atau bahkan dari majalah juga nggak apa-apa. Dan hiasnya juga nggak perlu coloring sih kalau mau model ditempel-tempel kertas, sekreatifnya anak-anak. Nanti kalau sudah selesai, Lause harap semuanya difoto. Setelah difoto, diupload di bawah sini ya. Nah, nanti biar guru-gurunya tahu nih anak-anak pada bikin. Nah, setelah udah diupload, terus dikasihkan ke mama papa ya. Bilang mama papa ini dari aku, Happy Parents Day ya. Bisa ya semuanya ya. Oke, Lause tunggu hasil karyanya ya.
See you, bye-bye. Dan jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati.